Indonesia have high hopes of a first win in Group C. I think we have a very good team with Timnas Cina melawan Timnas Indonesia sudah selesai. Skuad Garuda ketinggalan 0-2 dari Dragon Team. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, Cina melakukan kick-off pada babak pertama. Indonesia mengancam pada menit ke-7. Tendangan bebas Nathan Choeon bisa disambut Jai Itzes di dalam kotak penalti. Bolanya masih lemah ke arah kiper Cina, Wang Delay. Witan gagap memanfaatkan peluang di kotak penalti pada menit ke-9. Dia kehilangan keseimbangan hingga gagal melepaskan tendangan. Tendangan jarak jauh Ragnar Oratmangoen dari luar kotak penalti pada menit ke-11 masih melesat. Kedudukan Cina versus Indonesia masih 0-0. Indonesia kebobolan pada menit ke-21. Kesalahan Shine Patinama mengamankan bola, bisa dimanfaatkan Li Yuanyi untuk mengirim umpan ke muka kotak penalti. Behram Abdueli menjaringkan bola dari jarak dekat. Setelah kebobolan, Indonesia mendapatkan beberapa peluang. Tendangan sudut didapat oleh tim Merah Putih pada menit ke-32, tapi masih belum maksimal. Cina bermain sapu bersih untuk menghindarkan bahaya. Tendangan jarak jauh Ivar Jenner pada menit ke-35 masih lemah. Bolanya tepat mengarah ke Daley. 0 Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Cina di babak pertama. Foto, Doc Instagram PSSI, Jakarta. Babak pertama Timnas Cina melawan Timnas Indonesia sudah selesai. Skuad Garuda ketinggalan 0-2 dari Dragon Team. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, Cina melakukan kick-off pada babak pertama. Indonesia mengancam pada menit ke-7. Tendangan bebas Nathan Choeon bisa disambut Jai Itzes di dalam kotak penalti. Bolanya masih lemah ke arah kiper Cina, Wang Delay. Witan gagap memanfaatkan peluang di kotak penalti pada menit ke-9. Dia kehilangan keseimbangan hingga gagal melepaskan tendangan. Tendangan jarak jauh Ragnar Oratmangoen dari luar kotak penalti pada menit ke-11 masih melesat. Kedudukan Cina versus Indonesia masih 0-0. Indonesia kebobolan pada menit ke-21. Kesalahan Shine Patinama mengamankan bola, bisa dimanfaatkan Li Yuanyi untuk mengirim umpan ke muka kotak penalti. Behram Abdueli menjaringkan bola dari jarak dekat. Setelah kebobolan, Indonesia mendapatkan beberapa peluang. Tendangan sudut didapat oleh tim Merah Putih pada menit ke-32, tapi masih belum maksimal. Cina bermain sapu bersih untuk menghindarkan bahaya. Indonesia kebobolan lagi pada menit ke-44. Lewat serangan balik, Zhang Yuning bisa menjaringkan bola dengan jitu ke gawang Martin Paes. Indonesia terus mencoba memperkecil kedudukan. Tendangan Verdong dari luar kotak penalti kembali bisa diantisipasi Daley. Tak lama kemudian, laga memasuki jeda. Di babak kedua, Indonesia melakukan serangan, Shin Tae-yong langsung lakukan 3 pemain, yaitu Hom Haye, Marcelino, Ridho dimasukkan, susunan pemain Cina, Wang Daley, Jiang Guangtai, Gao Zhunyi, Jiang Shenglong, Li Lei, Wang Shangyuan, Li Yuanyi, Wei Shihao, Xie Weneng Behram Abdueli, Zhang Yuning. Indonesia, Martin Paes, Asnawi Mangkualam, Jai Itzes, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Shine Patinama, Nathan Choeon, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Link live streaming Cina versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut informasi terkait link live streaming Cina versus Indonesia. Pertandingan Cina versus Indonesia akan dipimpin wasit asal Uni Emirat Arab, UEA, Omar Mohamed Al-Ali. Sementara siaran langsung Indonesia versus Cina bisa ditonton di RCTI.
Sedangkan untuk live streaming Cina versus Indonesia bisa ditonton di RCTI. Timnas Indonesia mencatatkan hasil yang cukup baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran belum terkalahkan dari 3 pertandingan yang dijalani. Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan mengemas 3 poin. Indonesia berada di bawah Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Sedangkan Cina saat ini terpuruk di dasar klasemen grup C lantaran menelan kekalahan beruntun dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Jika mampu memenangkan pertandingan ini, Indonesia berpeluang naik ke peringkat kedua klasemen grup C, syaratnya Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi versus Bahrain bermain imbang pada pertandingan malam ini. Soal susunan pemain, kemungkinan Shin Tae-yong akan kembali menerapkan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang tampaknya posisi Martin Paes sebagai starter masih sulit tergeser. Kemudian di posisi bek tengah timnas Indonesia harus kehilangan Jordi Amat yang mengalami cedera. Kemungkinan trio bek tengah Indonesia akan diisi Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Mees Hilgers. Di sektor B sayap diprediksi STY akan memasang Sandy Walsh di sisi kanan dan Kelvin Verdong di posisi wingback kiri. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Jordi Amat saat melawan Cina. Shin Tae-yong terpaksa pulangkan Jordi Amat karena cederanya parah. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Jordi Amat saat melawan Cina. Jordi mendapatkan cedera ankle saat skuad Garuda bertanding melawan Bahrain pada Kamis lalu. Akibatnya, dia harus kembali ke klub untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Tentunya, ini jadi kabar buruk karena skuad Garuda pada laga tandang kali ini membawa misi untuk membawa pulang kemenangan. Namun, sebenarnya komposisi B timnas saat ini cukup dalam dan banyak pemain yang bisa mengisi posisi Jordi. Apa mungkin Shin Tae-yong memanggil kembali Elkan Bagot? Shin Tae-yong menjelaskan, cedera Jordi Amat sebenarnya sudah lama. Cedera tersebut kambuh dan membuat tim pelatih menyarankan agar sang pemain fokus pada pemulihan. Dengan waktu yang mepet, Jordi akhirnya mendapatkan izin untuk pulang ke klub Johor Darul Ta'zim. Selain itu, ada beberapa pemain yang masih dalam pantauan dan belum diputuskan apakah bisa bermain. Beberapa pemain mengalami cedera jangka panjang, terutama cedera pergelangan kaki Amat, yang cenderung memburuk saat latihan. Belum dapat dipastikan apakah para pemain yang cedera tersebut dapat bermain, kata Shin Tae-yong, pelatih berusia 54 tahun ini menambahkan, evaluasi secara menyeluruh sudah mereka lakukan. Pada laga sebelumnya, Indonesia hampir meraih kemenangan dari markas Bahrain. Namun, mereka harus kecolongan lewat gol menit-menit akhir yang membuat pertandingan berakhir imbang. ST akui Jordi Amat dan Sandy Walsh cedera jelang lawan Cina, Elkan Bagot dipanggil. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui Jordi Amat dan Sandy Walsh mengalami cedera setelah bermain lawan Bahrain pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 saat melawat ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober. Jordi Amat dan Sandy Walsh tak bisa melanjutkan pertandingan hingga 90 menit. Shin menarik keduanya dan memasukkan Rizky Ridho dan Eliano Reijers. PSSI melalui laman resmi menyebut Jordi dan Sandy Walsh sebatas mengalami cedera ringan. Namun, tak diketahui pasti apakah kedua pemain tersedia saat melawan Cina. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, kata Shin Tae-yong. Rombongan skuad Garuda tiba di Bandara Qingdao menggunakan pesawat charter pada Jumat 11 Oktober sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan skuad arahan Shin Tae-yong di bandara langsung disambut supporter Indonesia. Keesokan harinya, Shin Tae-yong langsung menggelar sesi latihan perdana di Stadion Qingdao Tiantai, Sabtu 12 Oktober. Ini merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap pertandingan lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina. Duel Cina versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, pukul 15.10. Kick-off pertandingan Cina versus Indonesia akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Para pemain kembali antusias menjalani persiapan tim setelah sebelumnya ditahan imbang Bahrain 2-2 di Riffa, Kamis 10 Oktober. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup, untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Shin.
Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela timnas Indonesia, tapi harus penuhi syarat ini. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak bisa hanya satu pihak. Tidak usah saling ego, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 6 September 2024. Ya, Coach Shin Tae-yong prinsipnya ya dia punya kebijakan yang keras, ya harus hormati itu. Kalau saya sebagai ketua PSSI, kembali lagi saat 150 pemain databasenya belum cukup, ya kita terus mencari, tambahnya. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi, dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Ya, kalau mau bangun timnas, dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar kesempatannya bisa bergabung ke timnas negara lain. Elkan sendiri meskipun punya komitmen, ucap Erick Thohir. Dan saya rasa value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan juga perlu memikirkan, ya kita cari kecocokan, sambungnya. Hubungan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong jadi sorotan belakangan ini. Disinyalir ada keretakan dalam hubungan mereka, belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Shin Tae-yong dan Elkan memanas. Namun, ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini pada 9 Mei 2024. Ketum PSSI sambut Kevin Dix jadi kekuatan baru timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Kevin Dix bakal jadi pemain timnas Indonesia. Momen keduanya sedang bersalaman diunggah di media sosial Instagram, Sabtu sore WIB 12 Oktober 2024. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia Kevin Dix 2, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Momen ini sekaligus melepas penantian publik penggemar sepak bola Indonesia akan naturalisasi Kevin Dix. Dia sudah lama dinanti-nanti kedatangannya untuk mengenakan jersey skuad Garuda. Beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi. Beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi oleh PSSI. Ini adalah pertama kalinya mereka menghubungi agen saya dan saya merasa terhormat karena mereka percaya saya bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Dix. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Erick Thohir sempat mengelak. Dia tak mau sesumbar terkait proses naturalisasi Dix, dan meminta semua pihak sabar menunggu. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar. Kan masih belum tahu, tutur Erick saat ditemui 9 Oktober 2024 lalu. Kevin Dix sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku, Natasja Dik Bakar Besi. Kevin Dix bisa disebut sebagai pemain grade A yang gabung timnas Indonesia. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, ini memiliki banyak pengalaman di Eropa, mulai dari Vitesse, Fiorentina, hingga Copenhagen. Di Copenhagen pada musim ini, Dix sudah tampil dalam 18 pertandingan, 10 diantaranya di Liga Super Denmark. Apabila proses naturalisasi Kevin Dix diurus dan rampung pada Oktober ini, pemain 28 tahun tersebut bisa debut dengan timnas Indonesia pada November mendatang. Sebelumnya, Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2022. Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers.
Namun, Kevin Dix dan Mees Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Berselang 2 tahun, Mees Hilgers akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Back FC20 itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024. Dalam isi percakapan yang dibocorkan Zulham Subari, Kevin Dix mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024. Kejutan. Kevin Dix tiba di Jakarta, siap urus proses naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Kevin Dix diketahui sudah tiba di Jakarta. Foto-fotonya sampai di Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Instagram Ilan Al-Katiri. Terlihat dalam foto tersebut, Dix datang dengan setelan serba hitam. Sontak unggahan tersebut membuat netizen heboh. Warganet berharap Bek Copenhagen itu bakal mengurus proses naturalisasinya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kevin Dix belak-belakan mengaku sudah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu menunggu fotonya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dix merupakan bek 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina. Kehadirannya bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin mengerikan. Sebab skuad Garuda baru saja kedatangan defender andalan FC Twente, Mees Hilgers yang baru resmi dinaturalisasi. Ditanya soal kabar naturalisasi Kevin Dix, jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat sepertinya akan bertambah seiring dengan santernya kabar soal Kevin Dix. Belakangan ini, Kevin Dix disebut tertarik untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Copenhagen itu pun disebut akan segera dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix. Pria yang juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN itu masih belum mau memberikan jawaban pasti. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar, diujar Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri konferensi pers Gothia Cup di The Langham, Jakarta. Isu pemain keturunan di media sosial memang sangat ramai dibicarakan. Terutama jika ada pemain baru yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir pun sadar akan hal itu. Bahkan, Erick merasa netizen sepak bola Indonesia jauh lebih ahli ketimbang dirinya dalam hal menemukan latar belakang pemain keturunan. Saya kan masih belum tahu. Kalau sekarang saya lihat masalah rumor-rumor yang ada di media sosial, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai ketum PSSI, jika tanya. Erick Thohir bersyukur dengan besarnya perhatian masyarakat kepada timnas Indonesia, termasuk kepada para pemain keturunan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merasa memiliki lebih banyak lagi database pemain keturunan berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain dari sini, punya keturunan di sini, keluarganya lahir di sini. Seru juga ya, tapi buat saya jadikan sebuah database, tandasnya. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia, ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimana-bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung. DM, pelukis Indonesia Zulham Subari. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola. Hello bro, bolehkah saya mengirim gambar saya? Tulis Zulham Subari. Kevin Dix memberikan respons dengan membalas pesan tersebut. Pasalnya, berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut. Hei Anda memiliki bakat dalam gambar.
Saya bangga bisa digambar Anda. Terima kasih, tulis Dix. Apa maksud Anda akan mengirimi saya gambar? Sambungnya, saya berharap bisa ke Jakarta segera. Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya, bisa diberikan langsung. Jelasnya, sebatas informasi, pemain berposisi back itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions.